Sekarang Bu Sinta akan membahas kembali mengenai pecahan senilai yang minggu lalu sudah Bu Sinta bahas. Jadi biar tambah lancar, kita belajar sama-sama lagi ya. Nah, di sini Bu Sinta sudah menulis satu contoh soal yang akan kita kerjakan bersama, yaitu carilah pecahan yang senilai dengan 4/12. Untuk mencari pecahan senilai itu ada dua cara. Bisa dengan cara perkalian, bisa dengan cara pembagian. Nah, satu-satu kita coba dulu yuk. Jadi, apa sih yang dimaksud pecahan senilai? Kita itu akan mencari pecahan yang berbeda angka dengan 4/12, tetapi sebetulnya memiliki nilai yang sama. Nah, seperti yang tadi sudah Bu Sinta jelaskan, bahwa ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk mencari pecahan yang senilai dengan 4/12. Ada perkalian, ada pembagian. Nah, satu-satu dulu. Sekarang dengan cara perkalian. Bagaimana caranya? Cara pertama, perkalian 4/12. Bu Sinta tulis di sini. Jadi, adalah dengan cara pembilang dan penyebutnya sama-sama dikali dengan angka yang sama. Ingat ya, bahwa kalau kita mau mengali atau mau membagi pecahan, itu harus sama antara pembilang dan penyebutnya. Kalau misalnya angka 4 mau dikali 7, berarti 12 harus dikali 7 juga. Kalau 4 mau dikali 2, 12 harus dikali 2 juga. Untuk perkalian, ini bebas dengan angka berapapun. Bu Sinta ulangi ya, untuk perkalian bebas dengan angka apapun, dari angka 1 sampai berapapun. Tetapi usahakan tidak mengalihkan dengan angka 1. Kenapa? Kalau misalnya mengalihkan dengan angka 1, maka hasilnya akan sama 4/12. Jadi nilainya ya otomatis sama karena angkanya tidak berubah. Sekarang kita coba mengalihkan dengan angka 4. Kita tulis lagi di sini. Sama-sama dikali 4. Jadi kalau pembilangnya dikali 4, penyebutnya dikali 4. Oke. 4 dikali 4 hasilnya berapa? Coba dihitung. Berapa 4 kali 4? Iya, 4 kali 4, 16. 12 dikali 4, 48. Jadi, yang senilai dengan 4/12 kalau kita menggunakan perkalian itu adalah 16/48 karena kita memakai angka 4. Cara kedua dengan cara pembagian. Untuk cara pembagian, itu harus dilihat dulu pecahannya. Terkadang ada pecahan yang tidak bisa dibagi. Misalnya, pembilangnya bisa dibagi, penyebutnya tidak. Atau sebaliknya, penyebutnya bisa, pembilangnya tidak. Nah, kalau pembagian ini hanya untuk pecahan-pecahan tertentu. Kalau perkalian, ini hampir di semua pecahan bisa dilakukan operasi perkalian. Kalau pembagian, kita lihat dulu angkanya, sama-sama bisa dibagi atau tidak. Kalau misalnya tidak, berarti cara pembagian itu tidak bisa digunakan. Nah, untuk soal yang Bu Sinta berikan, ini bisa untuk cara pembagian. Kita tulis lagi di sini, 4/12 soalnya. Sekarang kita pakai cara pembagian. Nah, sekarang kita cari yuk, angka berapa yang sama-sama bisa dibagi dengan pembilang dan penyebutnya. 4 dibagi berapa, 12 dibagi berapa. Paling mudahnya adalah kita dengan cara kita cek dulu angka 2. Kalau 4 dibagi 2 bisa tidak ya? 12 dibagi 2 bisa tidak ya? Sekarang kita tulis di sini angka 2. 4 dibagi 2, 2. 12 dibagi 2, 6. Jadi 2/6 itu senilai dengan 4/12. Jadi 4/12, 16/48, dan 2/6 ini ketiganya senilai. Pecahan senilai itu memiliki banyak sekali cara. Kalau misalnya tadi yang perkalian, ini Bu Sinta gunakan angka 4. Jadi 4/12 sama-sama dikalikan 4. Tetapi misalnya nanti di rumah mau mencoba dengan angka yang berbeda, misalnya kita tulis lagi soalnya 4/12, lalu anak-anak maunya dikali dengan angka 3 misalnya.
Nah, ini nggak apa-apa. Yang terpenting kalau yang di atas dikali 3, yang di bawah juga dikali 3. Jadi 4 dikali 3 berapa? 12, betul. 12 dikali 3, 36. Nah, ini juga senilai dengan 4/12. Begitupun dengan pembagian. Kalau misalnya ini yang pertama yang Bu Sinta contohkan itu kan sama-sama dibagi 2. Tetapi misalnya anak-anak di rumah punya cara yang lain atau mau dibagi dengan angka yang lain juga bisa. Misalnya sama-sama dibagi 4. Nah, 4 dibagi 4 1, betul. 12 dibagi 12 dibagi 4 3. Nah, ini juga 1/3 senilai dengan 4/12. Jadi pecahan senilai itu tidak terpaku pada satu jawaban saja. Nah, kecuali nanti kalau soalnya pilihan ganda ya. Nah, untuk yang ini, untuk pecahan senilai, sebetulnya untuk menggunakan perkalian atau pembagian 1 itu nggak apa-apa. Misalnya 4/12, anak-anak maunya dikalikan dengan angka 1. Hasilnya kan tetap 4/12. Sebetulnya ini tidak apa-apa, tetapi angkanya tidak berubah. Kalau hasilnya sama-sama 4/12, ya memang sudah otomatis jadi pecahan senilai. Makanya kalau nanti ada soal untuk hari ini dan kedepannya, jangan lagi gunakan angka 1. Begitupun untuk pembagian. Misalnya soalnya 4/12, lalu sama-sama dibagi 1. Ini sudah otomatis hasilnya 4/12. Angkanya sama. Kan kita mau mencari pecahan yang senilai, yang artinya pecahan dengan angka yang berbeda dari 4/12 tetapi sebetulnya nilainya sama. Kalau kita gunakan angka 1 baik di pembagian maupun di perkalian, itu sudah jelas hasilnya, tidak berubah juga angkanya. Jadi nanti pada saat mengerjakan tidak lagi menggunakan perkalian ataupun pembagian dengan sama-sama angka 1. Ingat bahwa matematika itu punya banyak sekali cara. Cara yang Bu Sinta pakai itu adalah salah satunya. Jadi kalau misalnya nanti kalian belajar dengan ayah dan bunda pakai cara yang lain, tidak apa-apa. Justru semakin banyak cara yang kalian tahu, itu semakin baik karena kalian bisa memilih cara yang paling mudah dalam mengerjakan matematika. Tetap semangat, kerjakan tugas yang Bu Sinta minta, jangan lupa dikumpulkan. Sampai jumpa!